Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Triuniarti dari S1 Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan, memenuhi tugas juga dari Bapak Dr. Sobar Darmaji, SPSI MKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu literasi kesehatan. Baik. Literasi kesehatan, health literacy atau HL. Dalam bahasa awam, melek kesehatan itu sama dengan tidak tidur. Jadi dapat melihat dari kamus KBBI. Health literacy adalah kemampuan seseorang mendapatkan, memproses, memahami informasi kesehatan dasar untuk pelayanan kesehatan yang bertujuannya untuk membuat keputusan itu kesehatan yang tepat. Definisi literasi kesehatan. Apa sih literasi kesehatan itu? Mungkin kalian pernah mendengar ya, apa sih literasi kesehatan itu? Literasi kesehatan adalah kemampuan untuk mendapatkan, membaca, memahami, menggunakan informasi perawatan kesehatan untuk membuat keputusan kesehatan itu dengan tepat, dan untuk juga mengikuti instruksi untuk perawatan. Literasi kesehatan juga melibatkan baik konteks atau pengaturan di mana tuntunannya melek kesehatan, misalnya kayak perawatan kesehatan, medis, internet, fasilitas kebugaran, dan keterampilan yang orang bawa ke situasi itu. Dan juga health literacy process. Literasi proses itu ada literasi dan ability, functional, interrogative, critical, ada interest in obtaining health information. Ada juga ability to engage health service and health information, health knowledge, health attitudes and behaviors, terus participation in shared the decision making, self-management of disease. Dalam ketiga health attitudes and behavior partisipan dan self-management itu dalamnya itu adalah health literacy. Health literacy telah diakui sebagai salah satu determinan kesehatan teman-teman yang menentukan menjadi salah satu tujuannya pembangunan kesehatan masyarakat dalam BEM 2000. World Health Organization, definisi HL yaitu kemampuan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi serta kemampuan seseorang itu mendapatkan akses, memahami dan menggunakan informasi pada cara-cara tertentu, juga pada cara-cara yang meningkatkan dan mempertahankan kesehatan individu lebih baik. Baik, saya akan lanjut lagi. Contoh literasi kesehatan terkait dengan penyakit diabetes. Menurut penelitian cross seksional itu observasional yang dilakukan banyak pasien diabetes itu menunjukkan tanda-tanda kontrol glukosa darah yang buruk dan kepatuhan karena pengetahuan dan pengalaman manajemen diri yang tidak memadai. Dan kelompok etnis juga minoritas juga atau komunitas imigran itu yang memiliki pengetahuan tentang perilaku mempromosikan kesehatan, menghadapi banyak hambatan untuk layanan kesehatan, dan mengalami juga komunikasi yang buruk dengan profesional medis. Literasi kesehatan holistik itu ada toleransi, memahami budaya sebagai fenomena luas dan multidimensi, kesadaran lingkungan, analisis kesadaran dunia. Skill literasi kesehatan itu apa sih sebenarnya? Literasi kesehatan itu adalah penggunaan tuh berbagai keterampilan. Jadi kita tuh kayak meningkatkan kemampuan orang untuk bertindak, dan dia itu berdasarkan informasi untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat lagi gitu. Terus keterampilan ini tuh juga termasuk kayak menulis, membaca, berbicara, berhitung, mendengarkan, terus kayak analisis kritis, berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi dan interaksi manusia. Ada 4 jenis nih pada proses HL, yaitu ada menilai kemampuan untuk menyaring, terus ada kemampuan mengakses dan menemukan informasi, misalnya melalui dari media sosial, terus ada menerapkan kemampuan komunikasi dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan, terus ada kemampuan untuk memahami informasi kesehatan yang telah diakses.
Terus ada faktor-faktor terkait HL nih, ada 3, ada individu, masyarakat, pemerintah. Di individu ini apa sih? Sebenarnya individu ini ada seperti umur, jenis, kelamin, pendidikan gitu, pekerjaan atau pendapatan. Terus kalau masyarakat ada keadilan, partisipasi, pemberdayaan. Terus di pemerintah ada sistem pelayanan kesehatan gitu. Dampak dari health literasi ini apa sih? Nah, dampak terhadap kesehatan ya, orang-orang itu memiliki keterbatasan yang merek kesehatan, kurang menunjukkan perilaku-perilaku sehatnya. Misalnya kayak dia tuh mabuk, minum alkohol. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya kayak gitu kan ya, ada yang mabuk, rokok gitu, dan mereka itu menunjukkan perilaku-perilaku mereka itu tidak sehat. Dan dampak biaya nih para pelayanan kesehatannya itu apa? Ada Becker et al. 2002. Menurut Becker et al. 2002, dalam penelitiannya itu tentang hubungan antar merek kesehatan dengan risiko dirawat di rumah sakit. Dia menyatakan bahwa individu yang memiliki kesehatan rendah itu lebih sakit cenderung di awal dirawat di rumah sakit. Merek kesehatan yang rendah membuat seseorang lebih berisiko untuk mengalami kesalahan pengobatan. Menurut Watt et al. 2007. Dan sejumlah faktor juga dapat mempengaruhi literasi kesehatan seorang, misalnya kayak kemiskinan, cacat, terus ras, etnis, usia. Orang dewasa juga yang hidup di bawah tingkat kemiskinan itu memiliki literasi kesehatan itu yang lebih rendah daripada orang dewasa yang hidup di tingkat kemiskinan. Pentingnya literasi kesehatan? Nah, pentingnya literasi kesehatan itu penting bagi semua orang, karena pada titik tertentu di kehidupan kita tuh semua harus menemukan, harus memahami, harus menggunakan informasi dan layanan kesehatan. Nah, literasi kesehatan itu dapat membantu kita mencegah masalah kesehatan, melindungi kesehatan kita. Jadi kayak serta mengelola lebih baik masalah-masalah situasi yang terduga yang dapat terjadi gitu. Terus literasi kesehatan yang rendah itu dikaitkan dengan pasien yang lebih tua, memiliki pendidikan terbatas, pendapatan rendah, kondisi kronis, juga mereka yang bertutur bahasa Inggris gitu. Sekitar 80 juta orang ya dewasa gitu di Amerika Serikat itu diberikan memiliki literasi kesehatan yang terbatas atau rendah. Nah, ada penelitian terkait HL, health literacy. Penelitian dari Schillinger et al. Tahun 2002 menyebutkan merek kesehatan yang rendah itu pada pasien itu diabetes berhubungannya dengan kontrol gula darah yang buruk. Jadi tingkat komplikasi yang tinggi itu karena pasien itu dapat mengenali tanda-tanda gejala diabetes, sehingga kan terlambat mencari perawatan gitu. Pengobatan diabetes itu juga membutuhkan kemampuan pasien dalam perawatan diri, self management, seperti kemampuan memantau gula darah, mengatur konsumsi obat, menjaga kebersihan dan kesehatan kaki. Health literacy menggambarkan kemampuan seseorang untuk mencari akses, yang udah dibilang tadi kan, mengakses, memahami, mencari informasi kesehatan yang diinginkan sumber elektronik, kemudian menggunakan informasi itu tersebut berupaya untuk mengatasi masalah kesehatan kita tertentu gitu. Meningkatnya pengguna internet, pencarian informasi kesehatan, dan distribusi informasi kesehatan. Dan untuk internet ya ada 8 atau dari 10 gitu pengguna internet itu melaporkan bahwa setidaknya pernah melihat online untuk mendapatkan informasi kesehatan, menjadikannya akses web paling populer ketiga di samping memeriksa email menggunakan mesin cari dalam hal aktivitas yang hampir dimiliki semua orang. Jadi individu kita tuh mungkin telah memperoleh akses gitu ya, mungkin banyak yang melalui internet, akses saja, tapi memastikan bahwa keterampilan dan teknik pencarian yang tepat digunakan itu menggunakan sumber online. Health literacy program, apa sih program literasi ini? Dia tuh kayak mempromosikan, melindungi kesehatan, mencegah, memahami, menganalisis informasi, terapkan informasi kesehatan sebagai peristiwa dalam situasi kehidupan kita, memanivigasi sistem kehidupan, berpartisipasi aktif dalam pertemuan dengan para profesional dan pekerja kesehatan, pahami dan berikan persetujuan, dan memahami dan mengadvokasi hak.
dan ada teori ya terkait literasi kesehatan itu, ada health belief model. Dia itu telah menggunakan pelatihan para profesional itu kesehatan untuk berbagai wawasan tentang apa sih pengetahuan yang telah terbukti gitu, paling mungkin mengubah persepsi dan perilaku kesehatan mereka. Oke, sebelumnya terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang health literation. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.